Pada video ini akan kita bahas mengenai salah satu satuan konsentrasi yaitu molalitas. Notasinya M kecil ya. Molalitas ini kita definisikan sebagai perbandingan jumlah mol zat terlarut dengan massa pelarutnya dalam satuan kilogram. Nah, gitu ya. Ini kalau saya buat menjadi persamaan matematik, M kecil itu sama dengan perbandingan sesuatu dibagi sesuatu. Nah, dalam hal ini berarti mol zat terlarut dengan massa pelarutnya yang bersatuan kilogram. Harus satuan kilogram ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, kita ubah nih jadi M sama dengan mol zat terlarut dikali dengan 1 per massa pelarut dalam satuan kilogram. Nah, gitu ya. Kita ingat bahwa mol itu kita dapat tentukan dengan rumus massa dibagi dengan massa molarnya, bisa AR, bisa MR. Nah, satu lagi, 1 per massa pelarut dalam satuan kilogram. Nah, kita buat menjadi massanya dalam satuan gram gitu ya. Massa pelarut dalam satuan gram gitu ya, itu angka bandingnya adalah 1000. Sehingga kalau kita susun ulang, kita akan mendapatkan bahwa M kecil sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan AR atau MR-nya dikali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarut. Nah, inilah rumus yang nantinya akan banyak digunakan untuk menentukan konsentrasi molal dari suatu larutan. Perhatikan contoh berikut ini. Sebanyak 3 gram urea CONH22 kali dilarutkan ke dalam 200 gram air. Dari sini kita diminta untuk menentukan konsentrasi molal larutan yang dihasilkan. Kita analisis dulu, pertama kita punya massa dari urea, itu adalah 3 gram. Kemudian kita juga punya massa dari air, itu adalah 200 gram. Dalam hal ini urea bertindak sebagai zat terlarut dan air bertindak sebagai pelarut. Maka kita harus menentukan dulu MR dari urea, ya. Ya, kita diberi data AR hidrogen, karbon, nitrogen, dan oksigen. Ya, rumus kimianya ada, itu kita peroleh bahwa MR urea itu sama dengan 60. Ya, baik, kita langsung masuk menggunakan rumus saja, ya, bahwa M kecil molalitas itu sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan MR-nya dalam kasus ini dikali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarut. Ya, baik massa terlarut maupun pelarut sudah dalam satuan gram, jadi kita tinggal menggunakan saja, tinggal berhitung 3 per 60 dikali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarutnya 200 ya. Kita sederhanakan, ini 5 ya, jadi kita punya 3 kali 5, 15 per 60 atau 0,25 satuannya molal. Baik, perhatikan contoh kedua berikut. Suatu larutan mengandung 20% berat dari C2H5OH. Pertanyaannya, berapakah konsentrasi molal larutan tersebut? Kita lihat ya, kita punya larutan C2H5OH 20%. Nah, dalam larutan ini terdapat dua zat, yaitu C2H5OH dan air gitu ya. Nah, ini 20% dari berat totalnya dan ini 80% tentunya. Nah, untuk menentukan massa dari C2H5OH dan air yang ada dalam larutan tersebut, kita misalkan nih, kita misalnya massa larutan itu sama dengan 100 gram. Nah, pemisalan memang paling enak 100 gram. Karena nantinya untuk menentukan massa C2H5OH ini dikali dengan 100 gram, yang ini pun kali 100 gram. Jadi yang ini kita punya 20 gram, ini yang kita punya 80 gram. Nah, seperti kita ketahui bahwa C2H5OH ini kan adalah terlarut gitu ya. Ini terlarut dan yang ini pelarut gitu. Nah, udah kita punya massa masing-masing. Apa yang belum kita punya? Yang belum kita punya adalah MR dari C2H5OH ya. Setelah kemudian kita kalkulasi, maka kita akan dapatkan MR-nya 46. Nah, kalau sudah ada seperti ini semua, kita tinggal menggunakan rumus M kecil sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan MR-nya dikali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarut. Nah, udah ada semua nih. Massa zat terlarutnya C2H5OH 20 gram, MR-nya 46 dikali 1000 dibagi dengan 80. Dalam hitungan saya kita dapatkan 5,43 satuannya molal.